direndam tuh makan. Bau tuh kalau lembut tuh ayam. Inilah ratusan bangkai ayam di sebuah bak penampungan yang menimbulkan bau menyengat ke permukiman warga. Puluhan warga pun akhirnya menggeruduk tempat pengolahan limbah sampah plastik dari sebuah perusahaan bidang pangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Warga kesal dan menolak kegiatan pengolahan limbah plastik berkedok peternakan lele. Aktivitas pengolahan limbah plastik ini sudah berjalan selama 3 bulan. Awalnya tempat ini hanya akan dibuat kolam pemancingan. Aktivitas pengolahan limbah plastik menimbulkan bau menyengat dan pencemaran udara ke permukiman warga. Warga pun khawatir berdampak pada kesehatan mereka. Sepertinya kayak limbah makanan atau bangke ya gitu ya. Kayak makanan siap saji. Yang paling jelasnya kayaknya seperti kayak sosis gitu loh. Jadi sangat bau banget aromanya ke masyarakat kita. Takutnya berefek kepada kesehatan kita, pencemaran lingkungan. Warga meminta pemerintah setempat turun tangan dengan menutup dan mengecek izin kegiatan pengolahan limbah plastik tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Nabila. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong, walaupun ini hari kedua Hari puasa. kedua puasa, luar biasa. Tapi Gimana hari harus pertama? Hari pertama baik sekali ya. Sepertinya semua Berjalan dengan baik. berjalan dengan baik. Terus juga kan libur ya. Yes, benar. Jadi jalanan tuh kosong, damai gitu. Rasanya tuh benar-benar bulan Ramadan tiba. Terus semua itu disuruh untuk berdiam diri. Berdamai dengan diri sendiri. Ya. Ini quotes Nabila nih pagi hari ini luar biasa. Kau pengen mungkin bisa sharing ke pemirsa juga. Ketika puasa ini, mungkin di hari keberapa yang kadang-kadang itu untuk menyesuaikan itu agak berat. Apakah mungkin 2 minggu kemudian kah? Hari-hari terakhir biasanya sudah lewat 2 minggu mungkin ya. Jadi kan badan juga udah capek. Kalau awal-awal tuh biasanya sholat taraweh rajin, semua rajin, bangun sahur rajin gitu. Tapi lama-lama ya itulah biasa manusia nggak perfect ya. Tidak perfect, jadi memang ada saja, tapi semoga ini ya untuk pemirsa yang berpuasa tidak bolong ya. Oke, untuk habits, tips untuk Nabil pagi hari ini ketika sahur, apa sih menu favorit untuk disantap untuk pagi-pagi? Buah-buahan. Oke. Karena buah-buahan itu kan sangat cepat dicerna sama tubuh ya, gitu. Jadi biasanya sih lebih banyak buah-buahan. Oke. Siapa tahu bisa mungkin di-prepare semalam sebelumnya buah-buahan, entah itu pisang, entah itu apel. Ini ya, mungkin buah-buahan yang ada seratnya ya. Betul. Jadinya untuk menahan lapar itu atau tenaga ini panjang ya. Oke. Sepertinya ahli gizi juga ya. Karena memang saya ini ya, saya suka belajar untuk pergizian. Karena di usia memang bertambah, gizi kita harus membaik juga ya. Baik, kita sahabat pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda pagi hari ini. Saya Togi Sinaga. Dan saya Ratu Nabila dalam Sindo Morning Show. Dan seperti biasa juga kami akan hadir dengan berbagai informasi yang menarik untuk menemani Anda di pagi hari yang cerah ini. Iya, dan seperti biasa kita ada quotes of the day. Quotes hari ini dari seorang tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan ia mengatakan apa, Nabila? Iya, ia mengatakan jika ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri sendiri. Wah, ini cocok nih dengan apa yang kita bahas tadi. Bener, apalagi kita pagi saya sempat ceramah juga sama Nabila tentang kehidupan ya. Jadi memang untuk mengubah dunia ini mulailah mengubah dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri, bener nggak sih? Betul sekali ya, seperti kebiasaan mungkin bangun pagi gitu kan. Kalau sekarang di bulan Ramadan ini yang bagi yang berpuasa kan harus bangun jam 3 pagi gitu. Ya itu kebiasaan itu kan dibangun dengan disiplin yang mungkin tidak mudah juga. Dengan mengubah diri sendiri dulu. Nah, kalau seandainya mungkin kita kayak aduh mau ngapain sih kita berubah gini, tapi sebenarnya itu demi kebaikan kita ya. Betul. Gitu ya, tapi mengubah untuk sesuatu yang positif, bukan yang tidak baik ya. Betul dong. Oke. Baik, semoga quotes tadi menginspirasi pemirsa di rumah maupun kita berdua. Dan pemirsa, sebelum kita memulai rangkaian Sindo Morning Show pagi hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia.
12 kapal gabungan dikerahkan mencari satu korban hilang dari kapal yang terbalik di Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dugaan kasus timah ilegal, penyidik Jampitsus menyita dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Helena Lim. Imsak kebakaran melanda kios ayam goreng di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam. Ya, kebakaran diduga dari ledakan gas. Kebakaran yang terjadi di Jalan Haji Naman, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ini menghanguskan seluruh bangunan hingga menjalar ke lantai 2 kios. Kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk ini sempat membuat panik warga sekitar. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi bantu memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Sementara itu penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan gas di bagian dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Penyebab kebakarannya itu menurut tetangga sebelah itu katanya pada ledakan gas. Di dalam setelah terjadi ledakan gas langsung itu menimbulkan api. Ya, jadi warga datang, ada yang datang ke pos dan ke kantor sektor. Jadi melaporkan ada kebakaran di Jalan Haji Naman. Ya, sementara itu puluhan bangunan ruko di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terbakar. Ya, api diduga berasal dari bengkel sentral motor yang sedang kosong ditinggal oleh pemiliknya. Di malam awal Ramadan, 13 bangunan rumah toko atau ruko yang berada di Jalan Sintang Kelam, Kelurahan Akcaya, Kabupaten Sintang, ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari bengkel yang kemudian menjalar dengan cepat ke bangunan-bangunan sekitarnya. Petugas damkar yang mendapat informasi datang ke lokasi dan langsung berupaya memadamkan api. Kobaran api yang besar membuat petugas kewalahan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bengkel yang tinggal pemiliknya selama hampir 1 minggu. Api berasal dari mana, Pak? Cuma saya tanya mereka, api asal dari mana? Katanya dari bengkel, ya, sentral motor. Sentral motor. Ya, sedangkan sentral motor itu sudah pindah, sudah 1 minggu, hari Minggu pindah punya. Pindah pun tanpa sepatang tahu kami. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Petugas dari Polres Sintang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto Ainus melaporkan.